Perang Israel-Gaza menimbulkan pertanyaan, aktor internasional mana yang bisa menjadi pembawa perdamaian? Diketahui dengan pecahnya perang yang semakin intensif antara Israel dan Palestina, dapatkah upaya mediasi membantu? Sekretaris Jenderal PBB mengatakan ia sangat tertekan dengan pengepungan Israel terhadap jalur Gaza pada hari keempat serangan mematikan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemboman baru saja dimulai. Informasi terbaru, setidaknya 900 warga Israel tewas dalam serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan lebih dari 700 warga Palestina tewas dalam pemboman hebat selama 3 hari kemarin. Kemudian muncul pertanyaan dari Profesor Mahjub Zuhairi, Rektur Pusat Studi Teluk di Universitas Qatar. Bisakah komunitas internasional melakukan intervensi untuk menghentikan Israel menerapkan hukuman kolektif terhadap warga Palestina di Gaza? Dan berikut ini adalah tinjauan lebih dekat terhadap negara-negara dan organisasi internasional yang mungkin berperan sebagai pembawa perdamaian. Pertama, Liga Arab. Para Menteri Luar Negeri Liga Arab akan bertemu hari ini Rabu 11 Oktober dalam pertemuan puncak darurat diminta oleh delegasi Palestina. Sekretaris Jenderal Hossam Zaki mengatakan para menteri akan membahas upaya Arab untuk menghentikan agresi Israel di Gaza. Kedua, Cina. Beijing menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik dan menyerukan tenang. Para pengamat bertanya-tanya, apakah Tiongkok akan mencoba mempromosikan dirinya sebagai pembawa perdamaian regional setelah negara itu berhasil menjadi perantara pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi. Tiongkok mendukung solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina berdasarkan perbatasan sebelum tahun 67 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang berdaulat. Mereka juga mengadvokasi bantuan pembangunan internasional untuk Palestina. Ketiga, Mesir. Kairo telah bertindak sebagai mediator antara Israel dan kelompok Palestina dalam konflik sebelumnya. Namun, Zuhairi mengatakan pihaknya akan berusaha menjauhkan diri dari meningkatnya situasi di Gaza. Keempat, Eropa. Para pemimpin banyak negara Eropa termasuk Prancis dan Jerman mengutuk serangan Hamas dan menunjukkan solidaritas dengan Israel. Para menteri luar negeri Uni Eropa telah dijadwalkan mengadakan pertemuan luar biasa pada Selasa 10 Oktober sore untuk membahas perang tersebut. Tanggapan awal UI terhadap konflik ini adalah dengan mengumumkan penghentian segera bantuan pembangunan untuk Palestina. Kemudian mereka mengatakan akan meninjau bantuan tersebut, bukanlah menangguhkannya. Sehingga Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat diterima dan kerjasama harus tetap dilanjutkan. Keempat, Iran. Kemungkinan peran Iran dalam mediasi masih belum jelas. Pemimpin tertingginya Ali Hosseini Khamenei mengatakan pada Selasa 10 Oktober bahwa mereka jelas membela Palestina. Tapi mereka mengatakan bahwa di balik tindakan peperangan itu adalah orang-orang non-Palestina. Kelima, Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan meminta pejuang Hamas dan angkatan bersenjata Israel untuk menghentikan kekerasan dan menawarkan untuk menjadi penengah. Jika perundingan perdamaian ingin dimulai, Zuhairi yakin Turki dan Qatar akan berperan aktif. Kemudian keenam, Badan PBB. Sebagai bagian dari upaya mediasi sebelumnya, PBB terlibat dalam diplomasi untuk mencegah kontroversi bersenjata baru antara Israel dan Hamas. Utusan perdamaian Timur Tengah PBB Thor Wenneslein bertemu dengan para pejabat Hamas di Gaza dan menulis di X, PBB sedang berbicara dan bekerja dengan semua pihak untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Gaza, khususnya mereka yang paling rentan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.